Kanjuruhan adalah luka yang belum sembuh, tapi kerusuhan kembali terulang di Yogyakarta. Apa yang sebenarnya salah dengan sepak bola Indonesia? Kenapa tragedi ini terus berulang? Saksikan liputan mendalam kami tentang peran PSSI dan aparat dalam video ini. Jangan lewatkan, karena ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal nyawa. Subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Pada Minggu malam, 24 Agustus 2025, atmosfer kota Yogyakarta yang biasanya tenang mendadak dipenuhi ketegangan. Pertandingan Super League 2025 hingga 2026 antara PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung baru saja usai dengan skor imbang 1-1. Namun drama sesungguhnya terjadi di luar lapangan. Kabar kerusuhan menyebar cepat melalui media sosial, mengaburkan hasil pertandingan yang seharusnya menjadi pusat perhatian. Kejadian bermula ketika sebuah bus rombongan supporter Persib Bandung diduga menabrak seorang supporter PSIM. Insiden kecil ini dengan cepat menyulut api kemarahan. Emosi yang sudah memuncak akibat rivalitas historis antara kedua tim dan supporter mereka, Brajamusti dan Bobotoh, membuat situasi tak terkendali. Pengejaran pun terjadi, menciptakan adegan kejar-kejaran yang mencekam di jalan-jalan kota. Puncaknya, satu unit bus dan satu unit mobil elf yang mengangkut rombongan Bobotoh terjebak di sekitar Terminal Ngabean. Mereka dikepung oleh massa yang jumlahnya terus bertambah. Video-video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Kaca-kaca kendaraan pecah, dan upaya pembakaran nyaris terjadi. Aparat keamanan yang datang ke lokasi kewalahan menghadapi jumlah massa yang masif. Pasukan polisi bahkan harus mengerahkan kendaraan taktis, Barakuda, untuk membubarkan kerumunan. Namun massa tetap bertahan. Peristiwa ini bukan hanya merusak fasilitas umum dan pribadi, tetapi juga menodai citra sepak bola Indonesia yang seharusnya menjadi hiburan bagi masyarakat. Insiden di Yogyakarta adalah pengingat pahit bahwa masalah kerusuhan supporter di Indonesia masih menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Meskipun PSSI dan operator liga telah berulang kali mengeluarkan sanksi dan regulasi, insiden semacam ini terus terjadi. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengamanan, kurangnya edukasi supporter, dan gagalnya mitigasi risiko oleh semua pihak terkait. Kejadian ini juga menunjukkan betapa rentannya situasi di lapangan bisa berdampak besar di luar stadion, mengganggu ketertiban umum, dan membahayakan nyawa. Kerusuhan di Yogyakarta bukan sebuah anomali. Ia hanyalah satu episode dari lingkaran setan kekerasan yang telah lama mencengkeram sepak bola Indonesia. Tragedi yang paling membekas adalah insiden di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Lebih dari 135 nyawa melayang akibat gas air mata dan kepanikan massal. Kejadian tersebut seharusnya menjadi titik balik, sebuah pelajaran yang mahal untuk mengubah total tata kelola sepak bola, terutama dalam hal pengamanan. Namun, kurang dari 2 tahun kemudian, kita kembali menyaksikan insiden yang sama-sama mengkhawatirkan. Pola ini menunjukkan kegagalan sistemik yang tidak hanya menyentuh aspek pengamanan, tetapi juga budaya. Berbagai insiden kerusuhan, baik di dalam maupun di luar stadion, seringkali disebabkan oleh hal-hal sepele yang memicu emosi. Rivalitas antar supporter yang sudah turun-temurun, fanatisme buta, dan provokasi di media sosial menjadi faktor utama yang memanaskan situasi. Sanksi yang diberikan oleh PSSI, seperti denda atau larangan bermain dengan penonton, seringkali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Para supporter dan klub cenderung mengabaikan sanksi tersebut atau menganggapnya sebagai risiko yang bisa diterima. Masalah ini juga diperparah oleh respons aparat yang tidak selalu tepat. Dalam banyak kasus, penggunaan kekuatan yang berlebihan atau, sebaliknya, keterlambatan respons, justru memperburuk situasi. Koordinasi antara pihak kepolisian, panitia pelaksana, dan PSSI seringkali kurang optimal. Tidak ada satupun pihak yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas keamanan pertandingan dari awal hingga akhir. Akibatnya, ketika terjadi insiden, semua pihak saling lempar tanggung jawab. Kerusuhan yang terus berulang ini adalah sebuah cermin kegagalan bersama. Ini bukan hanya masalah PSSI atau aparat, melainkan masalah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk klub, supporter, dan bahkan masyarakat luas. Sampai ada perubahan mendasar dalam budaya, regulasi, dan implementasi pengamanan, sepak bola Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran setan ini. Ribuan nyawa telah menjadi korban dan ribuan lainnya terancam. Namun kita masih saja mengulang kesalahan yang sama. Kejadian di Yogyakarta, di mana supporter Persib terjebak dan dikepung massa,
sekali lagi memunculkan pertanyaan kritis mengenai peran aparat keamanan. Bukannya meredam, respons yang terkadang tidak efektif justru memperkeruh suasana. Insiden ini menyoroti kelemahan koordinasi dan evaluasi risiko yang sering terjadi dalam pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia. Pertama, mari kita tinjau tahapan pra-pertandingan. Pengamanan yang efektif seharusnya dimulai jauh sebelum peluit berbunyi. Ini termasuk pemetaan potensi kerusuhan, identifikasi titik-titik rawan, dan koordinasi yang intensif antara kepolisian, intelijen, dan panitia pelaksana. Namun, yang sering terjadi adalah aparat hanya fokus pada pengamanan di dalam stadion, sementara potensi kerusuhan di luar, seperti saat kedatangan atau kepulangan supporter, seringkali terabaikan. Kasus di Yogyakarta membuktikan kegagalan ini. Aparat seharusnya sudah mengantisipasi rute kepulangan supporter tim tamu dan menyiapkan pengawalan yang memadai, terutama mengingat rivalitas historis kedua tim. Kedua, respons di lapangan. Saat kerusuhan pecah, respons yang lambat atau tidak tepat justru bisa menimbulkan kekacauan lebih besar. Keterlambatan dalam mengirimkan bala bantuan, seperti kendaraan taktis, barakuda, membuat massa memiliki kesempatan lebih lama untuk melakukan pengrusakan. Selain itu, ada dilema dalam penggunaan kekuatan. Di satu sisi, aparat harus bertindak tegas untuk membubarkan massa, tetapi di sisi lain, penggunaan kekuatan berlebihan, seperti dalam tragedi Kanjuruhan, dapat menimbulkan korban jiwa dan memperburuk citra. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi aparat yang bertugas di stadion, yang tidak hanya menekankan pada tindakan represif, tetapi juga pada pendekatan persuasif dan dialog. Ketiga, pertanggungjawaban. Setelah insiden, seringkali tidak ada satupun pihak yang secara tegas mengambil tanggung jawab penuh. Laporan investigasi seringkali tidak transparan dan hanya berujung pada sanksi yang bersifat administratif. Ini menciptakan budaya impunitas di mana aparat tidak merasa perlu mengevaluasi dan memperbaiki prosedur mereka secara serius. Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, insiden serupa akan terus terjadi, dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan akan semakin terkikis. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, memiliki peran sentral dalam memastikan keamanan dan kelancaran kompetisi. Namun, insiden demi insiden, termasuk yang terbaru di Yogyakarta, mengindikasikan bahwa mereka gagal dalam menjalankan tugas ini. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kelalaian atau memang strategi yang salah? Pertama, mari kita lihat regulasi dan sanksi. PSSI memiliki komite disiplin yang bertugas menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran. Namun, sanksi yang diberikan seringkali dianggap terlalu ringan dan tidak efektif. Sanksi berupa denda, misalnya, tidak memberikan efek jera bagi klub-klub besar yang memiliki finansial kuat. Larangan bermain tanpa penonton juga seringkali tidak diindahkan. Supporter tetap berdatangan ke area stadion atau bahkan membuat kerusuhan di luar. Sanksi yang tidak tegas dan tidak konsisten membuat klub dan supporter merasa bahwa mereka bisa melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi yang serius. Kedua, manajemen kompetisi. PSSI dan LIB bertanggung jawab untuk mengatur jadwal, lokasi, dan prosedur pertandingan. Namun, dalam banyak kasus, mereka gagal melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan. Jadwal pertandingan yang mempertemukan rival abadi seringkali tidak ditempatkan pada waktu atau lokasi yang paling aman. Koordinasi dengan panitia pelaksana juga terlihat lemah. PSSI dan LIB seharusnya menjadi jembatan yang kuat antara klub, supporter, dan aparat keamanan. Namun dalam praktiknya, komunikasi ini seringkali putus. Ketiga, pendekatan terhadap supporter. PSSI dan LIB cenderung melihat supporter sebagai masalah, bukan sebagai bagian dari solusi. Tidak ada program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengubah budaya kekerasan di kalangan supporter. Seharusnya, PSSI bekerja sama dengan kelompok-kelompok supporter untuk membangun dialog, menanamkan nilai-nilai sportivitas, dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan anarkis. Tanpa pendekatan yang komprehensif ini, PSSI hanya akan terus mengeluarkan regulasi yang tidak efektif dan insiden kekerasan akan terus terulang. Kerusuhan yang terus berulang di sepak bola Indonesia bukan semata-mata masalah teknis seperti pengamanan yang lemah atau regulasi yang tidak efektif. Jauh di lubuknya, ada masalah budaya yang mengakar kuat di kalangan supporter. Sepak bola, yang seharusnya menjadi ajang hiburan dan persatuan, seringkali berubah menjadi medan pertempuran.
Salah satu akar masalah terbesar adalah fanatisme yang berlebihan dan disalahartikan. Loyalitas terhadap tim seringkali diartikan sebagai kebencian terhadap tim lawan. Rivalitas historis yang seharusnya hanya terbatas di lapangan, meluas hingga ke kehidupan sehari-hari. Teriakan, musuh bebuyutan, di stadion bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah keyakinan yang mengakar kuat, diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menciptakan budaya, kami versus mereka, yang sangat berbahaya, di mana supporter lawan dianggap sebagai ancaman, bukan sesama penikmat sepak bola. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran. Bagi sebagian besar supporter, terutama di kalangan muda, sepak bola adalah satu-satunya pelarian dari rutinitas dan masalah hidup. Stadion menjadi ruang di mana mereka bisa melepaskan emosi dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, ketika emosi tersebut tidak disalurkan dengan cara yang benar, hal itu dapat berubah menjadi agresi dan kekerasan. Kurangnya edukasi tentang sportivitas dan pentingnya menghargai lawan semakin memperburuk situasi. Budaya, jagoan, juga marah. Di kalangan supporter garis keras, ada semacam validasi sosial yang didapatkan dari keberanian untuk berbuat anarkis. Mereka yang berani berkonfrontasi atau terlibat dalam kerusuhan seringkali dianggap sebagai pahlawan di mata kelompoknya. Ini menciptakan sebuah siklus di mana kekerasan dianggap sebagai hal yang keren dan normal, bukan sesuatu yang memalukan. Untuk memutus siklus ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari PSSI atau aparat, tetapi juga dari tokoh masyarakat, mantan pemain, dan para pemimpin supporter sendiri. Mereka harus bekerja sama untuk mengubah mentalitas ini dan menanamkan nilai-nilai yang lebih positif. Di tengah sorotan terhadap PSSI dan aparat keamanan, peran klub dan manajemen seringkali terabaikan. Padahal, sebagai entitas yang paling dekat dengan supporter, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membina dan mengarahkan basis penggemar mereka. Sayangnya, banyak klub yang terkesan lepas tangan atau bahkan secara sengaja membiarkan budaya kekerasan tumbuh subur demi keuntungan sesaat. Pertama, mari kita bahas tanggung jawab klub terhadap supporter. Klub seharusnya tidak hanya fokus pada pencapaian di lapangan, tetapi juga pada pembinaan supporter agar lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ini termasuk program edukasi yang rutin, dialog terbuka dengan para pemimpin supporter, dan penegasan bahwa kekerasan tidak akan ditoleransi. Namun, yang sering terjadi, klub cenderung mendiamkan tindakan anarkis supporter mereka karena takut kehilangan dukungan finansial dan moral. Mereka menganggap bahwa kekuatan supporter garis keras adalah modal yang tak ternilai, bahkan jika kekuatan tersebut diiringi oleh kekerasan. Kedua, ada manajemen rivalitas. Banyak klub dan manajemen yang secara halus, atau bahkan terang-terangan, memicu api rivalitas. Pernyataan-pernyataan provokatif dari pelatih atau pemain, atau unggahan di media sosial yang mengejek tim lawan, adalah contoh kecil dari bagaimana rivalitas yang seharusnya sehat diubah menjadi permusuhan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada atmosfer tegang yang bisa meledak kapan saja. Klub seharusnya mengambil peran aktif dalam meredam rivalitas yang tidak sehat dan mempromosikan persahabatan antara supporter. Ketiga, keterbatasan klub. Tentu, tidak semua klub sengaja membiarkan kekerasan. Beberapa klub memiliki keterbatasan finansial dan sumber daya untuk mengelola supporter mereka dengan baik. Namun, ini tidak bisa dijadikan alasan. Setidaknya, mereka harus mengambil langkah-langkah dasar seperti bekerja sama dengan kepolisian setempat dan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan kelompok supporter untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tanpa peran aktif dari klub, semua upaya yang dilakukan oleh PSSI atau aparat akan sia-sia. Kerusuhan supporter yang sering terjadi di sepak bola Indonesia menuntut tindakan cepat dan konkret. Sembari menanti perbaikan fundamental, ada beberapa solusi jangka pendek yang bisa segera diterapkan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan respons terhadap insiden. Langkah-langkah ini harus melibatkan semua pihak, dari PSSI, aparat keamanan, klub, hingga supporter. Pertama, peningkatan koordinasi dan komunikasi harus menjadi prioritas utama. Sebelum setiap pertandingan yang berpotensi memanas, sebuah tim gabungan yang terdiri dari perwakilan kepolisian, intelijen, panitia pelaksana, dan PSSI harus mengadakan pertemuan mendalam. Diskusi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi untuk memetakan risiko secara spesifik, menentukan rute aman bagi tim dan supporter tamu, serta menyiapkan skenario respons darurat. Kedua, implementasi teknologi canggih dapat menjadi alat yang sangat efektif.
Stadion dan area sekitarnya harus dilengkapi dengan sistem pengawasan CCTV beresolusi tinggi yang terintegrasi. Hal ini akan mempermudah aparat dalam memantau pergerakan massa, mengidentifikasi provokator, dan memberikan respons yang lebih tepat waktu. Selain itu, sistem penjualan tiket online yang terintegrasi dengan data identitas, KTP NIK, akan memudahkan pelacakan individu yang terlibat dalam kerusuhan dan mencegah mereka untuk memasuki stadion di masa mendatang. Ketiga, pendekatan berbasis data dan intelijen harus ditingkatkan. Polisi dan intelijen harus bekerja sama dengan para pemimpin supporter, koordinator lapangan, untuk mendapatkan informasi awal mengenai potensi kerusuhan. Dengan informasi yang akurat, aparat bisa menempatkan personel di titik-titik rawan sebelum insiden pecah, bukan setelahnya. Hal ini juga memungkinkan aparat untuk melakukan pendekatan persuasif dan dialog, bukan hanya tindakan represif. Keempat, prosedur evakuasi dan pengamanan bus supporter harus distandarisasi dan dipastikan berjalan sesuai rencana. Insiden di Yogyakarta menunjukkan bahwa bus supporter menjadi target utama. Oleh karena itu, pengawalan ketat harus diberikan sejak bus meninggalkan stadion hingga tiba di tempat yang aman. Meskipun solusi jangka pendek sangat penting, akar masalah kerusuhan supporter tidak akan hilang tanpa transformasi budaya yang mendalam. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mengubah mentalitas dan perilaku supporter. Pertama, edukasi supporter harus menjadi program nasional. PSSI, klub, dan pemerintah harus bekerja sama untuk membuat kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai sportivitas, fair play, dan pentingnya menghargai lawan. Program ini bisa diintegrasikan dalam acara-acara komunitas, sekolah sepak bola, dan melalui platform media sosial. Mantan pemain, pelatih, dan tokoh masyarakat harus dilibatkan sebagai duta yang dapat menginspirasi supporter untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Kedua, pembangunan stadion yang aman dan ramah keluarga adalah investasi jangka panjang yang krusial. Desain stadion yang modern tidak hanya fokus pada kapasitas, tetapi juga pada aspek keamanan, seperti pemisahan supporter tim tuan rumah dan tamu, zona penyangga yang memadai, dan fasilitas yang nyaman bagi semua kalangan, termasuk wanita dan anak-anak. Ketika stadion menjadi tempat yang aman, kehadiran keluarga akan meningkat, yang secara alami akan mengubah atmosfer pertandingan menjadi lebih positif dan kurang agresif. Ketiga, penguatan peran klub dalam pembinaan supporter. Klub harus mengambil inisiatif untuk membentuk unit khusus yang bertugas mengelola supporter. Unit ini harus secara rutin mengadakan dialog dengan para pemimpin supporter, menetapkan aturan main yang jelas, dan memberikan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar. Dengan demikian, klub tidak lagi sekadar entitas yang mencari kemenangan, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial. Keempat, mendorong supporter untuk berorganisasi secara profesional. PSSI dapat memberikan insentif bagi kelompok supporter yang terorganisir dengan baik, memiliki struktur kepengurusan yang jelas, dan aktif dalam kegiatan sosial positif. Hal ini akan mendorong supporter untuk mengalihkan energi mereka dari kekerasan menjadi kontribusi yang membangun. Setelah serangkaian tragedi dan insiden yang terus berulang, publik Indonesia mungkin merasa pesimis. Apakah mungkin sepak bola kita berubah? Di tengah kegelapan, masih ada secercah harapan yang dapat menjadi pemicu perubahan. Namun, untuk meraihnya, kita harus terlebih dahulu memahami tantangan besar yang ada di depan mata. Salah satu harapan terbesar datang dari kesadaran kolektif yang mulai tumbuh di kalangan supporter. Insiden seperti tragedi Kanjuruhan telah membuka mata banyak orang. Kini, semakin banyak kelompok supporter yang mulai vokal menyerukan perdamaian, menginisiasi gerakan-gerakan sosial, dan menolak kekerasan. Mereka menyadari bahwa fanatisme yang destruktif hanya akan merugikan tim dan komunitas mereka sendiri. Munculnya inisiatif supporter untuk berdialog dengan kelompok rival, meskipun masih terbatas, adalah sebuah langkah maju yang signifikan. Namun, harapan ini berhadapan dengan tantangan besar yang bersifat struktural. Pertama, ada isu politik di balik sepak bola. Posisi-posisi strategis di PSSI dan klub seringkali diisi oleh figur-figur politik yang mungkin lebih mementingkan kekuasaan dan popularitas daripada perbaikan sepak bola itu sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali lebih didasarkan pada kepentingan sesaat, bukan pada visi jangka panjang untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan aman. Kedua, kepentingan ekonomi. Sepak bola adalah bisnis besar. Hak siar, sponsor, dan penjualan tiket menjadi ladang uang yang menggiurkan. Namun, seringkali,
Aspek komersial ini mengesampingkan keamanan dan keselamatan. Jadwal pertandingan yang padat, bahkan saat hari-hari libur nasional atau perayaan keagamaan, menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi seringkali lebih diutamakan daripada potensi risiko. Ketiga, ego sektoral. Klub, PSSI, dan aparat keamanan seringkali berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing merasa paling benar dan sulit untuk bekerja sama secara sinergis. PSSI mengeluarkan regulasi, klub mengeluhkan aturan, dan aparat bertindak sesuai prosedur mereka sendiri. Tanpa adanya keselarasan dan komitmen bersama, semua upaya perbaikan akan sia-sia.